Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader analisa. Sekarang saya mencoba untuk analisa Ethereum ya. Ini hampir sama pergerakannya dengan BTC ya. Tapi saya mencoba untuk mengambil ETH USD ini ya. Ini untuk teman-teman yang ingin belajar backtest dengan simple, dengan Fibonacci ya, dengan Fibo Musang. Itu sangat simpel jika teman-teman ingin backtest sendiri ya. Ini saya beri contoh saja ya. Sebelum kita belajar backtest, tentu di sini saya akan analisa untuk market ETH USD ini ya. Ya, di sini tadi sudah saya ukur ya. Di situ ada ya, di sini ada yang namanya setup CP1 ya. Dimana setup CP1-nya ya, setup CP1-nya ini ya. Dan candle yang mampu break adalah candle ini. Candle yang mampu break adalah candle ini. Dan sudah masuk di level 161. Oke, kita ganti time frame di daily ya. Tadi sudah masuk di time frame 161 ya, sudah masuk di time frame 161. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini time frame 161-nya ya berada di area sini. Tentu ya kita mesti ukur ya. Ini adalah low yang terbawah. Low yang terbawah ya, swing low yang terbawah di sini. Candle CP1-nya adalah ini, kita ukur ya. Coba saya perbesar ya. Saya ganti, saya ukur CP1-nya ya. Inilah candle CP1 ya. Dan sudah di break di candle ini, di candle bullish ini, maka kita ukur seperti ini ya, sampai di swing low terbawah ya, sampai di swing low terbawah shadow ya. Oke, setelah itu coba kita lihat market sampai di mana ya. Ternyata di sini market ya, market di sini sudah sampai di level 261 ya. Market sudah sampai di level 261 ya. Coba saya perpanjang ini. Di sini market sudah sampai di level 261 dan melakukan rejeksi ya, atau pemberhentian di area-area ini. Oke, setelah itu kita analisa di H4-nya ya, ada apa di H4-nya. Itu tadi sesuai SOP Fibo Musang ya, di level-level 261 kita wajib berhati-hati. Jika ada setup sell, maka kita bisa manfaatkan untuk open posisi sell. Nah, seperti itu kira-kira ya, jika kita mengacu hanya kepada Fibo Musang. Ya, di sini saya hanya menyontohkan ya dengan acuan Fibo Musang saja ya, tidak pakai supply and demand ya. Ini saya contohkan pakai Fibo Musang ya. Tadi sudah berada di level 261 ya. Di level 261 ini ya. Ini level 261 ya. Jika di area ini kita mendapatkan setup sell, maka kita bisa mengambilnya ya. Maka kita bisa mengambilnya. Nah, di sini jika saya melihat ya, di sini ada setup CP1 sell ya. Setup CP1 sell. Oke, saya ganti warna ya biar berbeda. Nah, di situ ada setup CP1 sell ya. Maka kita bisa ukur pakai Fibo. Ya, kita ukur pakai Fibo karena itu tadi sudah di level 261 ya. Maka jika ada setup, maka kita bisa memanfaatkan setup di time frame LTF-nya. Misal di H4 tadi kita mendapati ya, kita mendapati level 261 itu ya, level 261 ini
di time frame daily, maka kita bisa mengambil kesempatan jika di time frame H4 ada setup seperti ini, kita bisa mengambil. Tentu di sini kita bisa open posisi di area-area supply-nya ya, ataupun di area-area IB-nya ya. Setup CP1 itu ada 3 area untuk open posisi entry ya. Yang pertama yang high risk ya, itu di area-area candle CP1 ya, di area-area candle CP1. Sedangkan untuk yang risiko menengah ya, medium, itu berada di area-area supply-nya, tapi ini juga tidak pasti ya, kadang supply-nya juga berada di area atasnya sini ya. Dan yang terakhir, area entry terakhir adalah di area-area IB-nya ya. Nah, itulah entry untuk CP1 ya. Beda sama dominan break. Jika dominan break, entry kita berada di area-area body dominannya ya, di area-area body dominannya. Misal seperti ini ya, ini body dominan, maka kita memiliki area entry itu di area sini ya, di bodinya ini. Nah, itu penjelasannya untuk area-area entry kita. Oke, di sini teman-teman bisa ambil posisi entry ya di area-area. Karena ini area CP1 sudah ditembus ya, teman-teman bisa ambil di area supply ataupun di IB-nya ini. Ya, coba kita perjelas ya. Di sini juga teman-teman bisa ya memperkecil lagi time frame ya. Biasanya di area sini ada setup buy, maka di area-area 161 ya atau 261 itu adalah area entry kita untuk open posisi sell seperti itu. Tentu target ya, untuk target jangan jauh-jauh ya. Nah, target jangan jauh-jauh, tentu targetnya cukup di area-area ini ya. Cukup di area-area 161 ya. Dan area take profit maksimalnya itu di 261 ya. Tapi ya kita juga perlu waspadai, di sini ada yang namanya calon CP1. Jika ini nanti mampu di break seperti ini, maka teman-teman bisa ukur dulu pakai Fibo di time frame H4 ini ya. Umpama mampu di break ya, setidaknya di break sedikit saja seperti ini ya. Misalnya ini di break. Nah, inilah area-area entry kita ya. Area entry kita itu berada di level 161 ya, atau di level 261 ya. Inilah area-area entry kita untuk open posisi sell ya, jika itu nanti mampu di break. Oke, demikian ya analisa untuk pair ETH USD ya. Dan sekarang saya ingin berbagi cara backtest ya. Cukup menggunakan Fibo Musak saja itu bisa ya. Umpama di sini saya memberikan contoh ya. Ini saya kasih contoh aja di time frame H4 ya. Bentar. Saya memberikan contoh di time frame H4 saja ya, jangan jauh-jauh ya. Cuma sampai dari sini saja. Nanti videonya kepanjangan jika terlalu jauh. Ini hanya contoh ya. Kita bisa menggunakan Fibo Musang saja ya untuk backtest sederhana atau backtest simple jika tidak mau pusing-pusing. Ya, misal seperti itu. Oke, kita backtest ya. Kita cari swing teratasnya dulu. Ya, di sini swing teratas ya. Lalu kita kasih tanda di sini ada setup. Setup apa? Tentu di situ ada setup CP1 sell ya. Ada setup
CP1 sell ya. Maka kita bisa ukur ya. Kita bisa ukur ini yang break ya. Sampai situ teratas. Nah, di sini market merespon ya sampai di level 423 ya, sampai di level 423. Nah, setelah itu, setelah di level 423 ini kita juga bisa buat acuan. Oh, berarti kita ukur swing terbawahnya ya. Swing terbawahnya adalah ini shadow ini ya. Shadow terbawahnya ini berarti ini adalah calon dominan break, dan yang mampu break adalah candle bullish ini. Maka kita ukur seperti ini. Nah, di sini market masuk di level 161 ya. Market masuk di area 161. Nah, setelah itu ya, market setelah menyentuh 161, kita juga bisa lihat ya, di sini calon CP1-nya sudah di break ya, maka menjadi valid menjadi CP1 sell ya. Maka kita bisa marking seperti ini. Kita bisa ukur pakai Fibo seperti ini ya. Nah, dan market merespon sampai di level, yaitu level 261 ya. Market merespon sampai di level 261. Nah, jadi level-level Fibo Musang ini perlu diperhatikan ya. Di level 161, 261, 423 itu, di area-area itu kita wajib memantau ya. Jika di area seperti ini 261 ya, maka kita lihat di sini apakah ada calon-calon ya. Ini calon CP1 pertama ya, tidak mampu di break, market malah break swing low-nya ya. Maka calon CP1-nya berada di sini ya. Calon CP1-nya berada di sini. Nah, tapi di sini ada candle bullish bearish besar ya. Ini menjadi calon dominan break ya. Ini calon dominan break ya. Maka saat market naik kita bisa ukur pakai Fibo seperti ini ya. Cara backtestnya seperti ini ya. Jadi cara backtestnya itu simple seperti ini. Jika kita menggunakan Fibo Musang ya, cukup dengan Fibo Musang ya, seperti itu ya. Market sudah sampai di area 161, bahkan sampai di level 261 ya. Nah, di area-area 261 tentu kita tinggal menunggu terbentuknya setup sell atau setup buy. Jika setup buy ya, berarti akan menuju sampai di level 423. Tapi di sini ya, kita lihat di sini ada calon CP1 satu, dan di sini juga ada calon dominan break. Nah, maka kita bisa mengambil kesimpulan ya. Jadi di sini untuk acuannya pertama kita mengukur dominan breaknya dulu ya. Untuk take profit awal itu dominan breaknya dulu ya. Kita lihat. Nah, jika market sudah tembus di level 161 atau 261, bahkan ini sampai di level 423, baru kita bisa gunakan yang CP1 sell ya, yang CP1 yang setup CP1-nya. Coba kita lihat. Nah, di sini market sudah sampai di level 423 ya. Bahkan masih turun ya. Di sini market bahkan masih turun. Nah, di level 423 ini ya, di sini jika kita lihat di sini juga ada setup CP1 kecil ya. Coba kita ukur ya, apakah ini valid. Ini retestnya ya. Ini buat scalping ya, bagus. Ini sudah ada 1 hari ya, berjalannya candle ini sudah ada 1 hari. Nah, di 423 ini
jika kita lihat ada setup, nah di sini sudah masuk di area 161 ya, tentu masih valid. Nah di area 161 di sini ya, CP1-nya sekarang berada di sini, maka kita bisa ukur ya, karena ini tadi 423-nya di sini ya, jadi kita berpatokan di area sini saja ya. Nah setelah itu kita ukur saja pakai Vibo di sini, tidak usah di atas tadi ya, tidak usah di atas tadi. Nah ini candle yang mampu break ya, candle bearish ini kita ukur. Nah sudah sampai di level 161, bahkan di level 261, bahkan sampai di level 423 ya. Di sini market sampai di level 423 ya. Oke. Nah setelah sampai di level 423, maka acuan kita juga di area 423 ini, karena area 423 ini adalah area terakhir Vibo Musang ya, area terakhir Vibo Musang. Oke, di sini ada calon dominan break ya, ini candle dominannya ya. Dan yang mampu break candle bullish kecil ini ya, coba kita ukur. Ini saya hapus ya. Sekarang coba kita ukur ya, ini ya, kita ukur pakai Vibo. Ini candle bullish kecil ini yang mampu break ya, apakah dia sampai di level 161. Nah di sini market sampai di level 161, saya kasih garis horizontal saja biar cepat ya. Jadi di sini market sampai di level 161 ya. Setelah itu kita juga bisa lihat di level 161 ini apakah di sini ada setup CP1. Di sini belum ada setup CP1 ataupun dominan break ya, di area sini masih belum ada setup CP1 atau dominan break, karena candle bullish terakhir ini kecil ya. Di sini CP1-nya juga selevel dengan IB, jadi di sini tidak ada setup CP1 ataupun dominan break ya. Oke, jadi kita tunggu saja ya, kita tunggu market di area 161. Tapi jika teman-teman ingin backtest ya, setiap ada setup diukur pakai Vibo juga bisa ya. Tapi seperti acuan saya seperti ini, di level-level baru kita ukur di level 161, 261, 423 kita baru bisa ukur, itu juga bisa seperti itu ya. Oh ini tadi ya, ini calon, sebentar, ini calon CP1 ini ya. Ini di sini di area 161 ini selevel, ini bukan dominan break ya. Ini juga bukan CP1, dan calon CP1-nya berada di area sini. Ya coba kita ukur ya, apakah ini valid ya. Karena setiap setup itu pasti ada yang tidak valid ya. Tapi tinggal kita menghitung probabilitasnya ya, lebih besar mana yang valid atau yang tidak valid. Nah di sini 161, coba kita lihat ya. Nah ternyata di sini valid ya, CP1 tadi yang sudah sampai di level 161 kita ukur ya, di sini masuk di level 161. Maka acuan kita di area sini ya. Ini untuk backtest ya, untuk belajar backtest ya, bisa pakai cara seperti ini ya. Kita ukur pakai Vibo. Kenapa saya ukur di sini? Tentu teman-teman sudah bisa paham ya. Di sini ada setup apa? Tentu di sini ada setup CP1 ya. Kalau ada yang belum lihat, nah, ini setup CP1 ya. Dan yang break candle yang bullish ini ya, candle bullish ini. Oke, setelah saya ukur ya, kita lihat ya, kita lihat. Nah di level 161 sudah diambil ya, sudah diambil. Sekarang kita lihat lagi sampai level, nah di sini sampai level 261 ya, sampai di level 261.
Di level 261 ini market membuat setup sell ya. Ini dominan ini ya. Maka kita kasih garis Fibo musangnya seperti ini ya. Nah, disinilah kita loss ya. Dari sekian banyak tadi ya, kita ukur tadi, dan yang loss ini ya. Kita bisa tandai seperti tanda apa ya? Ya, misal seperti tanda ini, kasih apalah. Jadi teman-teman bisa kasih tanda untuk mengetahui bahwa setup ini tidak valid seperti itu ya. Misal dikasih tanda merah seperti ini, misal ini. Nah, karena belum sampai di level 161 market sudah melakukan kenaikan. Maka yang kita ukur tentu di area-area sini ya. Masih tetap karena di sini memiliki ada setup ini CB1 buy. Ya, kita ukur di sini. Apakah ini menjadi valid atau loss lagi kita? Nah, seperti itu ya. Nah, di sini jika kita take profit di 161 ya, ini sudah termasuk setupnya valid. Setelah setupnya valid di 161 ya, di sini kita lihat ini teratas ya. Berarti jika dilihat ini ada setup dominan break sell, ini yang teratas ya, candle bullish ini yang teratas di break oleh candle bearish ini adalah dominan break sell. Nah, seperti itu. Nah, di sini sudah take profit di 161, bahkan di level 261 ya, di level 261 ini ya. Oke, teman-teman bisa memahami ya, cara-cara backtest seperti ini mudah dilakukan ya. Kita tinggal menandai, jika yang loss kita tandai warna apa, merah atau gimana, yang profit kita tandai warna ungu atau warna, ya sesuaikan selera teman-teman ya. Yang penting bisa menghafal ya. Misal tadi sudah masuk di area 261 ya, kita bisa ukur pakai Fibo ya seperti ini. Ini adalah cara backtest termudah ya. Kita tidak pusing entah itu supply, entah itu SNR ya, kita tidak memusingkan tentang itu. Acuan kita ini hanya di Fibo musang ya. Nah, di sini sudah take profit di area 161 ya. Jika teman-teman belum lihat kenapa saya ukur di situ, di sini ada candle CB1 ya, ini. Nah, ini candle CB1 dan candle yang bullish ini yang break ya. Seperti itu saja ya. Seperti ini saja. Di sini jika kita lihat ya, coba kita ukur ini yang tertinggi ya. Berarti di sini ada setup CB1 sell ya. Ini adalah setup CB1 sell ya. Saya ganti warna ya. Nah, seperti itu. Ini dilakukan terus seperti ini jika mau backtest mandiri ya. Jika mau backtest mandiri, teman-teman bisa lakukan ini sampai ya digeser ke kiri itu sampai mentok bisa, atau sampai berapa tahun itu ya, itu akan jauh lebih bagus ya. Coba lihat di sini ada valid ya tadi ya. Itu setup CB1 nya di sini sampai level 261, 423, bahkan sudah ditembus ya. 423 ini ditembus. Jika 423 ditembus, ini sebenarnya kita bisa menurunkan ya. Jika candle yang break ini memiliki shadow seperti ini ya, maka kita bisa turunkan di shadow terbawahnya seperti ini. Nah, seperti ini. Coba kita lihat lagi ya. Tapi masih menembus ya, 423 masih tertembus. Ini sebenarnya bisa diganti di template besar ya. Tapi jika di level-level, misal ya, di level-level ini tidak ada setup buy ya, level-level ini tidak ada setup buy, tentu kita masih menunggu setup ya. Tapi di sini kita lihat, di sini
tidak ada setup ya. Di area ini tidak ada setup B ya. Ini IB ya, sejajar ya, tidak ada setup. Malah menurut saya inilah setup CP1-nya ya, CP1 cell. Nah, seperti ini. Maka kita bisa ukur pakai Vibo di area 161 itu ya. Di area 161 ini kita ukur pakai Vibo. Ini yang brick. Nah, seperti ini ya. Coba kita lihat sampai di level berapa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sampai level 423 ya. Maka di area 423 ini kita mencari setup lagi, apakah ada setup CP1 atau dominan. Nah, di sini ada setup dominan. Seperti itu aja. Nah, ini candle bearish terakhir ya di break, dan ini yang break sangat impulsif ya. Sebenarnya setup ini sangat berbahaya. Kita harus mengambil entry yang benar-benar memiliki risiko kecil. Jadi kita menunggu retest di area-area, misal di area-area 50 ya, atau di 236 ya, di area-area bodinya. Jika setup dominan break itu di area-area bodinya. Coba apakah ini valid ya, kita lihat. Oke, di sini masih belum kelihatan ya shadownya terbawah ini, apakah di break. Jika di break berarti ini kita katakan tidak valid ya. Jika ini mampu di break sedikit saja berarti tidak valid. Nah, tapi di sini belum di break ya, berarti ini masih terbilang masih valid ya. Jadi kita tunggu di setup ini sampai berapa bulan ini ya, kita tunggu ya. Nah, market ternyata baru merespon ya. Tadi mana tadi? Ini ya. Setupnya terbentuknya di sini. Market itu baru respon ya. Ternyata market itu baru respon berapa bulan ini? Desember ya sampai 2023. Wow, terlalu panjang ini, kemungkinan teman-teman tidak tahan ya. Tapi ya caranya seperti itu, kita memang harus sabar. Nah, ini ya level 161 sudah ditembus. Coba di level 261 ya, apakah sampai. Nah, di sini 261 mana tadi ini. Nah, 261 sudah sampai ya, karena ini H4. Nah, di level 261 ini yang sudah disentuh, maka kita bisa cari open posisi sell di area-area ini ya, di area-area ini. Oke, di sini ada setup CP1 ya. Langsung saja ya, ini CP1 kita ukur pakai Vibo. Candle yang break. Jika teman-teman menunggu di level 0,50 dapat ya, di 0,23 juga dapat. Jadi kita intinya menunggu retestnya ya. Take profit bisa di 161, bahkan ini sampai di level 261 ya, sampai di level 261. Nah, di sini ada kalanya setup ini tidak valid ya. Ini teman-teman bisa lihat setelah menyentuh di area 261, di sini ada dominan break bar. Kita ukur di sini ternyata keduluan SL-nya ya, SL tersentuh ya, maka kita ukur swingnya terbawah di sini membentuk setup. Maka ditandai saja yang tidak valid seperti ini, ditandai saja ya, misal warnanya merah. Jadi kita menghitungnya itu nanti enak ya. Seperti itu kira-kira cara untuk kita backtest ya. Ini dilakukan sampai 2 tahun, minimal 2 tahun ke belakang ya. Jadi teman-teman itu bisa geser ke kiri sampai di 2 tahun ke belakang ya. Di sini ada setup bar, kita ukur. Nah, seperti ini saja ya cara backtest pakai Vibo Musang, tanpa yang lain ya, tanpa yang lain. Nah, di sini sudah sampai di level 261 ya, dan ada setup dominan CP1 cell ya. Kita bisa ukur di sini ya. Tadi sudah loss 2 ya. Ini saya menghitung lossnya saja ya. Jangan
profitnya, nanti teman-teman malah gimana ya, kita itu harus menghitung risikonya itu ditinggikan, jangan direndahkan seperti itu. Misal risiko 40% atau 30%, misal 30%, kita ambil saja 40% risikonya. Nah, seperti itu. Jadi di saat kita masuk di akun real ya, tentu kita tidak kaget. Nah, di sini sudah take profit di 161 ya, di 161 ini di sini ada setup lagi ya. Setup B di sini ya. Kita bisa ukur lagi pakai Fibo. Seperti ini aja terus ya. Seperti ini aja terus. Oke, sudah masuk di level 161 ya, di 261 ini kayaknya tidak tersentuh ya. Tidak tersentuh. Ya, ini tadi apa sudah break, karena ini saya sedikit saja break itu sudah valid ya. Oke, di sini memang tidak menyentuh 261, jadi di level 161 di pertengahan ya. Di sini market setelah menyentuh, misal ini ya, menyentuh di sini, menyentuh 161 di area sini. Di sini ada setup sell ya, kita ukur bisa saja seperti itu ya. Terus seperti ini, apakah ini valid ya, di level 161 ya, sangat tipis sekali ya, crash ini ya. Sebelum menyentuh SL itu kan market menyentuh 161 dulu, berarti valid ya. Di sini 161, kemudian membentuk lagi setup CP1, di sini tidak valid ya. Nah, seperti itu saja caranya. Tidak valid, tiba-tiba market membentuk dominan break sell ya. Jadi yang tidak valid bisa ditandai ya, seperti tadi tandanya warna merah. Nah, seperti itu. Yang tidak valid saya tandai warna merah. Nah, seperti ini saja ya, caranya itu seperti itu. Dan di sini ada setup dominan break sell ya, maka kita ukur pakai Fibo. Di sini masuk di level 261 ya. Nah, seperti itu. Ini area-area sideways ya. Area sideways di area 261 di sini. Coba saya pantau ya, apakah ada setup di area sideways kecil ini ya. Ini candle bullish terakhir, garis terakhir mampu di break ini ya. Ini dominan break. Coba saya ukur ya, ini yang mampu break shadow terbawah. Ini juga sudah profit ya, sebelum menyentuh SL itu dia menyentuh 161 ya, bagus sekali. Nah, setelah itu market di sini ada setup CP1 sell ataupun dominan break sell ya. Kita bisa ukur. Ini candle ini sudah break ya, meskipun tipis sudah break 161 ya, 261 sudah ditembus, 423 bahkan lebih, maka kita ukur pakai shadownya yang break tadi. Nah, di level 423 pas ya. Di sini ya, di area-area sini tidak ada setup CP1 ataupun dominan, dan calonnya itu berada di area sini. CP1 nya berada di area sini calonnya ya, maka kita bisa ambil ini, meskipun jauh kita bisa ambil ya, karena sesuai SOP tadi ya, di level-level 161 261 kita ambil atau kita ukur Fibo musangnya ya, di level-level itu SOP nya seperti itu, kita bisa ambil. Nah, ini apakah masuk di ya, 161 sudah ya, ada dominan break di sini. Ini wah, take profitnya sangat banyak, ini jauh ya. Apakah ini valid? Ini dominan break ya,
ternyata masih valid ya, dominan break masih valid, dan dibalas lagi dengan dominan break ya 161. Ini dominan break, ini yang mampu break. Di sini masih valid ya, tapi belum sampai di level 261 ya. Coba saya, belum ada yang menyentuh level 261, tapi sudah menyentuh level 161. Di area-area sini masih belum ada setup. Nah, di area ini baru ada setup sell ya. Coba saya ukur. Ini dominan CP1. Apakah ini valid atau menyentuh SL duluan? Kita belum tahu ya. Ternyata menyentuh SL di sini ya, jadi tidak valid. Maka nah, di area-area sideways ini ternyata banyak yang tidak valid. Maka ya kesimpulannya ya, ini kita menunggu sampai di area 261 ya. Jika dilihat ini juga tidak valid, ini 2 ya, 3 ini tidak valid, tersentuh SL di area sini ya. Jadi ada 2 ini tadi ya yang tidak valid. Coba saya tandai ya, ini tidak valid ya, saya tandai merah berubah kuning. Lalu dominan break buy ini juga tidak valid ya. Coba saya ukur lagi, saya balik lagi ya. Nah, teman-teman bisa pelajari kenapa ini kok tidak valid, ada apa. Nah, seperti itu. Misal, jadi kita bisa memperbaiki SOP-nya. Kita bisa memperbaiki SOP-nya, misal sampai di level 261. Kalau belum level 261, kita tidak ukur Fibo, seperti itu bisa. Nah, di sini juga tidak valid ya. Nah, di sini tidak valid. Nah, seperti itu aja ya. Di sini menyentuh SL, setelah menyentuh SL, SOP kita menyentuh SL tadi di mana? Di sini tidak menyentuh take profit ya. Di sini menyentuh SL. Setelah menyentuh SL, maka kita ambil posisi di area sini. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, ini tadi analisanya kita entry sell ya. Oke. Jika ini nanti mampu di break, area sell kita berada di area-area situ ya. Entry kita sekarang ada di area ini ya, karena area ini, area supply yang ini masih direspon ya, masih ada 3 area untuk kita open posisi sell ya. Di sini kita mengambil open posisinya adalah sell ya, bukan buy tapi sell. Bisa menunggu di area-area ini ya, bisa menunggu di area-area ini untuk sell ya. Entah berapa hari ini ya, karena ini H4, ini sepertinya akan sangat lama ya. Jika kita mengambil backtest di time frame besar itu, tentu kita harus sabar. Oke, demikian cara yang sangat simpel untuk backtest di market ya. Sangat simpel, menggunakan Fibo Musang saja, tanpa SNR, tanpa SND ya. Jadi acuannya cuma di level-level 161, 261 atau 423. Jadi teman-teman bisa bikin SOP sendiri seperti itu, atau bisa ditambahkan dengan SNR ataupun SND ya, seperti itu. Tapi ini tadi saya menyontohkan yaitu cara backtest yang sangat simpel dan tidak ribet menggunakan Fibo Musang. Demikian dari trading analisa, semoga bermanfaat, sehat selalu, banyak rezekinya buat teman-teman sahabat trader analisa. Tentu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.